Di video kali ini kita akan belajar berhutang. Namun ingat, video ini bukanlah sebuah video untuk mengajak kamu berhutang. Tapi video ini dibuat untuk mereka yang memang harus berhutang dan ingin paham bagaimana cara berhutang yang baik dan benar. Video ini juga bisa berupa antisipasi jika suatu saat kita ingin berhutang atau kamu ingin berhutang, kamu akan mengerti bagaimana cara berhutang yang baik dan benar di masa depan. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara berhutang yang baik dan benar, yang tentu saja bisa kamu terapkan secara langsung jika kamu memang harus berhutang. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu evaluasi kebutuhan. Ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, video ini tidak diciptakan untuk mengajak kamu berhutang, tapi untuk membantu kamu bagaimana cara berhutang yang baik jika kamu memang harus berhutang. Dan tentu saja untuk bisa mengetahui apakah kita harus berhutang atau tidak, dan bagaimana kita harus berhutang, kita harus bisa mengevaluasi kebutuhan. Jadi sebelum kamu berhutang, analisalah alasan kamu akan berhutang. Karena alasan yang kamu miliki haruslah cukup besar sehingga kamu tidak akan menyesal nanti saat berhutang. Karena biasanya hutang ini hanya akan sangat relevan kita lakukan jika kita memiliki keadaan-keadaan ekonomi yang sangat sulit untuk kita kontrol atau kita kendalikan. Jadi, alasan berhutang yang kamu miliki haruslah penting dan mendesak. Dan kalau memang kebutuhan kamu tidaklah semendesak itu, carilah alternatif lain untuk solusi dari masalah keuangan kamu ini. Dan ingat, kamu tidak boleh berhutang dan jangan sekali-kali kamu mencoba untuk berhutang hanya untuk memenuhi gaya hidup atau hanya untuk memamerkan kekayaan kamu di depan semua orang. Kemudian cara berhutang yang baik dan benar yang kedua adalah pilih sumber yang tepat. Mencari sumber terpercaya dengan bunga yang masuk akal adalah hal yang harus dilakukan jika kamu ingin berhutang. Jangan sampai kamu melakukan tindakan yang gegabah hanya karena kamu benar-benar ingin mendapatkan uang dengan segera, yang mana tentu saja akan membuat kamu mendapatkan masalah di kemudian hari karena uang yang harus kamu bayarkan untuk melunasi hutang tersebut malah akan jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Maka dari itu di sini sangat penting untuk memilih sumber yang tepat dalam berhutang. Jangan sampai kamu hanya fokus pada satu tempat untuk berhutang, tapi kumpulkanlah banyak tempat yang bisa kamu manfaatkan untuk berhutang dan analisa. Kira-kira dari semua sumber tersebut, sumber yang mana yang paling terpercaya dengan bunga yang paling masuk akal menurut kamu. Dan setelah kamu mengeliminasi sekian tempat berhutang, kamu bisa langsung bergerak untuk berhutang pada pilihan yang paling tepat. Karena memang orang biasanya akan terbebani dan sangat terbebani dari bunga-bunga yang diberikan oleh tempat mereka meminjam uang atau berhutang. Berhutang saja sudah sangat memberatkan, apalagi ini kamu harus membayarkan bunga yang sangat tinggi, yang membuat kamu merasa bahwa hutang tersebut 2 kali lipat lebih berat daripada yang seharusnya. Kemudian cara yang ketiga adalah perhitungkan kemampuan membayar. Jangan sampai kamu berhutang tanpa memikirkan proses pembayaran hutang tersebut. Hutang itu harus dibayarkan, maka saat kamu meminjam uang atau berhutang, langsung pikirkanlah kira-kira bagaimana kamu akan membayarkan hutang tersebut dan berapa lama waktu yang kira-kira kamu akan targetkan untuk melunasi hutang tersebut. Jadi ingat untuk menghitungnya secara cermat. Jangan sekali-kali kamu lalai dan abai terkait pembayaran hutang yang akan kamu lakukan. Jangan sampai kamu berhutang terlalu banyak melebihi kemampuan kamu, yang mana akan membuat kamu mengorbankan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar kamu, yang tentu saja akan membuat kamu menjadi stres dan tertekan sepanjang waktu. Kemudian cara berhutang yang baik dan benar yang keempat adalah bandingkan bunga dan biaya lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ingin berhutang, kita sebaiknya mengumpulkan banyak tempat berhutang sebelum kita bisa memutuskan apakah kita akan berhutang di satu tempat atau di tempat yang lainnya. Itu akan sangat berguna untuk meminimalisir resiko dari gagal bayar atau resiko bunga yang terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi bunga juga akan sangat membebani kita.
Bukannya kita akan bisa melunasi utang kita, kita malah harus meladeni bunga setiap bulan yang begitu tinggi yang tidak akan membuat kita tenang setiap harinya. Maka dari itu jangan lupa untuk mencari tempat berhutang dengan bunga yang terendah dan biaya-biaya administrasi yang tidak membuat kamu kewalahan. Karena kadang beberapa tempat berhutang memang memiliki bunga yang rendah, tapi kita cenderung untuk dibebani oleh biaya-biaya yang harus kita setorkan terkait administrasi dan sebagainya. Kemudian cara berhutang yang baik dan benar yang kelima adalah pahami syarat dan ketentuan. Setiap tempat berhutang pasti memiliki syarat dan ketentuannya sendiri. Maka dari itu sangat penting untuk bisa memahami syarat dan ketentuan ini supaya kita bisa terhindar dari masalah-masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Karena memang masalah dalam hutang ini tidak jarang membuat orang sampai harus mengorbankan aset-aset yang mereka miliki dan kebutuhan pokok yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup setiap harinya, hanya karena tidak memahami syarat dan ketentuan yang diberikan oleh tempat mereka berhutang. Dengan kata lain, jangan lupa untuk membaca dengan teliti setiap persyaratan dan ketentuan yang diajukan oleh tempat kamu meminjam atau berhutang. Jika kamu ingin memahami syarat dan ketentuan dalam tempat kamu berhutang dengan cepat, kamu bisa belajar untuk memahami hak dan kewajiban yang harus kamu lakukan terkait hutang yang kamu ambil ini. Karena dengan memahami atau memilah setiap persyaratan dan ketentuan menjadi hak dan kewajiban, kamu paham apa yang bisa dan harus kamu lakukan setiap bulannya atau setiap harinya terkait hutang yang kamu miliki. Kemudian cara yang keenam adalah rencanakan pembayaran. Buatlah rencana pembayaran hutang yang terstruktur dan disiplin agar kamu bisa dengan cepat melunasi hutang yang kamu miliki ini. Karena tanpa merencanakan pembayaran yang terstruktur dan disiplin, bahkan sebelum kamu meminjam uang atau berhutang, kamu akan kesulitan nanti dalam mengatur anggaran kamu tentang proses pembayaran hutang ini, yang mana tentu saja kalau kamu telat membayar, kamu akan dikenakan denda-denda. Intinya, hitunglah anggaran keuangan kamu setiap bulannya dari pendapatan yang kamu miliki, kemudian perkirakan apakah gaji kamu tersebut akan mampu untuk membayarkan hutang kamu dan memenuhi kebutuhan hidup kamu setiap harinya. Jangan sampai kamu hanya akan mampu untuk membayarkan hutang kamu dengan semua gaji yang kamu miliki, sedangkan kebutuhan pokok kamu tidak dapat bagian dari gaji tersebut. Intinya, lihatlah kemampuan kamu dalam berhutang, tentang apakah kamu mampu membayar cicilan tepat waktu secara konsisten sampai hutang tersebut benar-benar lunas. Kemudian cara berhutang yang baik dan benar yang ketujuh adalah gunakan pinjaman untuk investasi. Ini adalah cara yang paling efektif dan paling baik untuk memanfaatkan hutang. Karena tidak sedikit dari kita atau teman-teman kita justru berhutang untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi. Misalnya seperti membeli peralatan elektronik baru atau gadget baru. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menggunakan hutang ini untuk memenuhi gaya hidup atau memenuhi kebutuhan pokok. Yang padahal seharusnya kita bisa memanfaatkan pinjaman atau hutang yang kita miliki untuk kebutuhan investasi. Karena kalau kita mengonsumsi hutang tersebut, hutang itu tidak akan bisa membayar dirinya sendiri. Sedangkan kalau kita bisa berhutang untuk sesuatu yang produktif seperti investasi, hutang tersebutlah nanti yang akan membayarkan dirinya sendiri. Namun pasti kamu akan berkata bahwa, ya tapi kebanyakan kita atau bahkan semua dari kita pasti berhutang untuk bertahan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Dan jika ini adalah jawaban yang kamu miliki, kamu bisa membagi hutang yang kamu ambil tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama itu untuk menambah penghasilan atau untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua itu untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Karena kalau penghasilan kamu rendah dan kamu tidak bisa mengolah hutang yang kamu ambil dan hanya fokus untuk mengonsumsinya, kamu akan keliru suatu saat nanti. Kamu akan kelabakan. Karena buktinya kamu dengan gaji yang sedikit ini yang terus kamu dapatkan setiap bulannya,
kamu masih belum cukup, dan kamu malah harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Dengan kata lain, kamu akan berpeluang lebih besar untuk menambah hutang ini di masa depan. Maka dari itu, investasikanlah atau produksilah uang lebih banyak dari hutang yang kamu ambil tersebut, atau paling tidak setengah dari hutang tersebut. Kemudian cara berhutang yang baik dan benar yang terakhir atau yang ke-8 adalah monitor dan evaluasi. Jangan sampai kamu lupa untuk mengevaluasi kondisi keuangan kamu. Karena nanti akan terlihat apakah kamu akan mampu untuk membayar hutang yang kamu pinjam atau yang akan kamu pinjam. Dan lakukanlah evaluasi kondisi keuangan ini setiap bulannya untuk bisa melihat apakah kamu bisa mengurangi pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya untuk menambah kemungkinan kamu membayar hutang dan melunasi hutang dengan lebih cepat. Kemudian jangan lupa juga untuk menyesuaikan strategi pembayaran. Setiap bulannya kamu harus bisa mengatur bagaimana kamu membayar hutang yang kamu miliki. Karena kalau kamu tidak bisa fleksibel dan terus mengembangkan teknik dalam mencari uang lebih banyak dan membayar hutang dengan lebih bijak, kamu pasti akan kewalahan dan malah hutang tersebut nanti akan secara perlahan mengonsumsi aset-aset yang kamu miliki beserta tabungan-tabungan jangka panjang yang sudah kamu anggarkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja kalau kamu memiliki masalah setelah kamu mengevaluasi atau memonitor hutang kamu selama 1 bulan atau lebih, kamu bisa langsung menghubungi tempat kamu berhutang atau pemberi pinjaman yang kamu lakukan sebelumnya. Karena dengan begitu akan ada dialog dan diskusi atau pemecahan masalah dari masalah yang kamu alami. Dengan begitu nanti akan ketemu solusi-solusi yang bisa kamu terapkan. Bahkan mungkin tempat kamu meminjam uang akan memberikan kamu bantuan terkait proses pelunasan hutang yang kamu miliki. Satu kata terakhir, jangan lupa jika kamu ingin benar-benar harus untuk berhutang, jangan sampai kamu lupa tentang ajaran agama. Jangan sampai kita yang muslim terlalu asik meminjam uang atau berhutang, sampai kita lupa bahwa tidak semua proses meminjam atau berhutang itu baik. Kita harus paham apakah berhutang atau pinjaman yang kita miliki atau yang akan kita ambil ini termasuk riba atau dosa. Sekian dari program Diri, semoga bermanfaat. Wassalam.